Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari kelas T4E dengan NIM 2331 4070 11111023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mempraktikkan mengenai keamanan jaringan. Mungkin aku di sini udah memberikan materi. Mulai dari apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah praktik melindungi jaringan komputer dari akses tidak sah, penyalahgunaan, gangguan, dan juga perusakan data. Nah, di jaringan itu sendiri memiliki 7 layer OSI, yang dimana ada application layer yang menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan juga jaringan. Contohnya HTTP, FTP, dan juga SMTP. Yang kedua ada presentation layer, yang dimana gunanya adalah mengatur format data ataupun mengenkripsi dan kompresi. Contohnya SSL dan TLS, JPEG, dan ASCII. Yang ketiga ada session layer, mengelola sesi komunikasi, contohnya NetBIOS dan juga RPC. Yang keempat ada transport layer, yang digunakan untuk mengatur pengiriman data end to end, contohnya TCP, UDP. Nah, selanjutnya ada network layer, yang dimana menentukan alamat dan rute data, contohnya IP dan ICMP. Yang selanjutnya ada data link layer, yang dimana menyediakan komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan, contoh MAC address dan juga Ethernet. Yang ketujuh ada physical layer, yang digunakan untuk mengirim data dalam bentuk sinyal listrik ataupun optik, contohnya kabel, konektor, dan juga sinyal. Selanjutnya ada contoh celah keamanan jaringan, mulai dari DOS, network scanning, RP spoofing atau positioning, lalu ada man in the middle, lalu ada DHCP dan DNS roach attack, lalu ada VLAN hopping, dan terakhir ada physical network threats. Nah, yang pertama dari DOS sendiri. DOS itu sendiri adalah sebuah penyerangan, yang dimana penyerang ini akan berusaha membuat server down dengan cara, nih ada dua cara, ada ICMP, SYN, UDP, dan juga HTTP flood tag. Nah, ICMP ini sendiri yang ku tahu dia proses dimana dia uh, apa namanya, mengirim ping secara berlebihan ke dalam server. Jadi server ini akan down. Lalu ada DDoS, yang dimana penyerang akan menggunakan bot ataupun banyak device untuk menyerang server, sehingga requestnya itu akan banyak banget ke dalam server, sehingga server bisa down karena banyaknya permintaan secara langsung mengirimkan data atau paket secara langsung secara banyak. Selanjutnya ada cara mitigasinya, mulai dari gunakan firewall yaitu IDS ataupun IPS, lalu ada memanfaatkan cloud firewall, lalu ada upgrade bandwidth untuk menghindari overload. Lalu ada network scanning. Network scanning adalah proses mendeteksi, mengidentifikasi, dan menganalisis perangkat. Jadi serangan network scanning ini dia penyerang ini bakal mencari celah dengan menggunakan scanning. Nah, scanning ini banyak banget, kayak kita bisa mencari port-port yang terbuka untuk bisa dimasukin. Nah, contoh serangannya menggunakan InMap, mungkin bisa seperti dilihat InMap.ss, yang dimana itu stealth scan. Jadi penyerang akan melakukan scanning secara tidak diketahui atau seperti penyamar gitulah intinya. Lalu ada InMap strip P, yang dimana itu menggunakan untuk melakukan scanning port, yang dimana ini udah ditentukan ya dari port 1 sampai dengan 1000. Lalu juga ada InMap strip O, yang dimana digunakan untuk OS detection. Jadi kita bisa mengetahui operating system yang digunakan oleh korban. Lalu cara mitigasinya adalah gunakan firewall, lalu mengaktifkan port yang digunakan saja. Lalu yang terakhir ada gunakan subnet max 255.255.255.255 atau /32. Nah, yang ketiga adalah jenis serangan ARP spoofing atau poisoning, yang dimana jenis serangan ini adalah serangan jaringan yang penyerang ini mengirimkan pesan ARP palsu ke jaringan lokal. Jadi penyerang ini bakal menyamar menjadi perangkat tertentu dengan mengubah MAC address-nya jadi sama. Lalu ada MITM, man in the middle, yang dimana jenis serangan cyber yang menyusup di antara komunikasi dua pihak. Jadi penyerang ini bisa mengintip, mengubah, dan juga menyabotase data yang sedang ditransmisikan tanpa diketahui oleh kedua pihak yang berkomunikasi. Cara mitigasinya adalah use ARP static, jadi kita nggak dinamik, lalu menggunakan ARP spoofing detection, lalu gunakan secure protocol, lalu ada gunakan encryption.
Yang kelima ada DHCP dan DNS Roach Attack. Kalau DHCP Roach Attack itu dia jadi ada dua server yang dimana yaitu server asli dan juga server penyerang. Jadi penyerang ini bakal berusaha lebih dulu untuk masuk ke dalam perangkat korban. Sedangkan DNS Roach Attack ini jadi penyerang ini mengalihkan DNS untuk ke arah website penyerang. Jadi dipindahkan DNS-nya ke DNS penyerang. Cara mitigasinya adalah use DHCP authentication, matikan port yang tidak digunakan, implement DNS filtering, lalu juga ada use encrypted DNS protocol. Yang keenam ada VLAN hopping. VLAN hopping adalah jenis serangan jaringan di mana penyerang mencoba mengakses VLAN lain. Jadi VLAN ini dirancang kan untuk memisahkan jaringan di dalam sebuah switch agar perangkat di satu VLAN tidak bisa langsung berkomunikasi dengan perangkat di VLAN lain, kecuali melalui router atau layer 3 device. Nah, VLAN hopping ini berusaha menembus pembatasnya. Lalu cara mitigasinya adalah menggunakan access control list, lalu ada implement port security, lalu use VLAN p-running. Yang terakhir ada physical threats yang dimana physical threats itu sendiri adalah ancaman terhadap fisik jaringan komputer, media transmisi fisik kabel diputus, penyebab jaringan error. Penyebabnya ada penyebab bencana alam, human error, pemadaman listrik, atau pengerusakan secara sengaja. Cara mitigasinya adalah mengakses kontrol perangkat jaringan. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengakses perangkat. Lalu letakkan perangkat jaringan di tempat yang aman dan tidak mudah diakses. Nah, mungkin cukup sekian materinya. Mungkin langsung kita presentasikan prakteknya. Nah, di sini kita login dulu. Kita coba if config. Nah, di sini IP kali kita atau penyerangnya adalah 59. Lalu kita coba ke Metasploit table sebagai servernya. Nah, di sini kita cek. Di sini IP-nya .49. Dan terakhir ada Windows. Nah, di sini aku udah nyiapin ARP spoofing detection yaitu XARP, yang dimana di sini cuma deteksi aja, nggak memitigasi atau tidak menangkal mengatasinya. Apabila nanti ada spoofing, dia akan memberikan alert ataupun pemberitahuan notifikasi. Nah, di sini kita coba IP config. Nah, di sini IP korbannya adalah 47, IP perangkat. Nah, mungkin coba kita ARP min A. Nah, di sini kan banyak nih yang dinamik nih. Jadi ini bisa jadi celah untuk menyerang. Gimana nyerangnya? Kita coba buka Ethercap. Nah, di Ethercap ini langkah pertamanya adalah kita melakukan sniffing dulu nih di ETH0, Ethernet 0. Oh, salah, harus sudo. Nah, jadi kita melakukan sniffing dulu. Lalu setelah di sniffing, kita cari host yang tersedia. Nah, di sini dia nge-scanning 255 host. Jadi seluruh jaringan di-scan. Nah, setelah di-scan, di sini ada 10 host yang terdata atau yang tersambung ke dalam jaringan. Nah, coba kita sambungkan perangkat ini menjadi target 1 dan juga metasploitable-nya di target 2. Nah, setelah udah ditambahkan nih targetnya, kita langsung mulai saja untuk ARP poisoning. Nah, kita langsung oke aja. Di sini sudah samakan MITM, jadi bisa langsung melihat datanya. Nah, di sini XARP ini mengirimkan alert nih, mengirimkan notifikasi bahwasannya akan ada percobaan spoofing. Nah, apabila kita coba login ke servernya Metasploitable, misalkan ini kita login admin password. Nah, di sini MITM ini bekerja nih. Dia berhasil membaca data yang lewat nih. Jadi user ini melakukan
login dengan username-nya admin dan juga passwordnya adalah password admin password. Nah, di sini ada infonya nih. Di sini info loginnya adalah 192.168.100.49 di VWL login.php. Nah, di sini kan dia masih pakai HTTP ya, bukan HTTPS. Jadi belum ada enkripsi di websitenya. Nah, apabila kita coba ini scanning lagi ARP-nya, akan ada perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu IP penyerang ini MAC address-nya sama dengan Metasploitable. Nah, jadi kali ini berhasil menyamar menjadi exploitable. Sedangkan di sini kan beda nih, masih sebelum di spoofing. Nah, jadi itu contoh serangan MITM dan juga ARP spoofing yang dimana cara memitigasinya adalah menggunakan ARP detection seperti Xarp ini, tapi ini cuma berfungsi untuk detection saja. Apabila untuk mencegahnya mungkin bisa menggunakan mitigasinya ARP static yang dimana jadi nggak dinamik agar komunikasinya langsung ke perangkat asli, tidak bisa diubah, tidak bisa dinamik atau diubah-ubah. Tapi kelemahan dari ARP static itu sendiri kita harus mengubah satu persatu ya di tiap perangkatnya. Nah, di sini mungkin aku mau coba melakukan serangan lain deh. Coba kita menggunakan network scanning. Network scanning ini aku udah pernah coba mulai dari ini inmap.st min p. Di sini kita mencari port terbuka yaitu port 80 dan juga port 443. Kemana yang kita cek? Kita ngecek ke seluruh IP jaringan 192.168.100/24. Jadi ini kan kita cek secara keseluruhan. Ya dimana tadi hostnya itu ada 10 ya. Mungkin bakal muncul 10 data. Scan-nya akan muncul 10 setelah dia tercap tadi. Di sini kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil nih. Nah, ini fungsinya network scanning ini ataupun serangan network scanning ini kita bisa melihat port-portnya. Karena kita tadi sudah memspesifikasikan mulai dari portnya 80 dan juga 443, jadi yang muncul hanya 80 dan 443. Di sini ada IP 100.1 yang dimana uh, dia TCP-nya buka dengan servisnya HTTP. Nah, di sini 100.7 tapi portnya filter. Lalu ada yang ini 100.8 yang dimana close semua portnya. Nah, ini juga 14 close semua, 17 juga close. Jadi kita bisa melihat lah. Nah, mungkin tadi ada O juga ya. Nah, ini kan tadi kita IP-nya 47. Kita coba nih. Kita menggunakan min O ini untuk mengetahui OS detection. Nah, tapi di sini gagal sepertinya karena too many fingerprints match. Aduh, aduh, aduh. Jadi gagal karena banyaknya fingerprint yang cocok dengan host ini. Tapi dia bisa mendeteksi ini ada sistemnya, ada Oracle VirtualBox. Nah, mungkin itu untuk mengetahui min.o. Terus juga kita bisa mengetahui kelemahan dari sebuah IP atau jaringan. Misalkan kita ini cek vulnerable ya di IP jaringan Metasploitable, tapi ini mungkin bakal makan waktu lama karena Metasploitable itu emang banyak celahnya. Kita tunggu sebentar, apabila lama mungkin kita langsung stop aja.
Kayaknya lama banget. Kita coba IP lain, mungkin apa bisa 47. Kayaknya emang lama banget ya untuk mencari vulnerable ya, karena dia ngecekin satu-satu. Cuman nanti hasilnya bakal kelihatan apa aja yang memungkinkan untuk diserang. Jadi ya bakal kelihatan kelemahan-kelemahan dari jaringan itu. Misalkan dari IP 47 ataupun IP metasploitable yaitu 49, jadi dia bakal ketahuan dengan script vulnerable. Nah, mungkin penjelasanku cukup sekian mengenai ARP spoofing dan juga MITM, dan sedikit mengenai network scanning, yaitu tadi ARP spoofing menggunakan XARP sebagai detectionnya. Seperti materi tadi, kita menggunakan XARP. Nah, ini kita menggunakan ARP spoofing detection. Lalu yang network scanning, cara mitigasinya adalah menggunakan firewall. Nah, ini cukup menarik mengenai network scanning, karena sebelumnya saya mencoba scanning website tempat belajar online. Awalnya terlihat portnya yang terbuka waktu semalam aku coba scanning IP dari tempat belajar online, sempat terlihat port-port yang terbuka, namun setelah saya coba scanning lagi itu ternyata sudah di blacklist IP routernya. Jadi itu mungkin cara kerja dari firewall, apa, domain apa ya, hosting dari IP tersebut. Jadi udah menerapkan apa ya, kayak menerapkan firewall untuk serangan-serangan receh seperti ya tadi scanning, mungkin juga ICMP itu udah ditangkal menggunakan firewall tadi yang sudah disediakan oleh provider. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai keamanan jaringan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perilaku saya selama saya menjelaskan ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.